Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita masih membahas tentang bagaimana kita mengembangkan kapasitas spiritual kita dalam rangka mewujudkan keberhasilan, kesuksesan di dalam hidup kita. Nah, kita sempat membahas bagaimana manusia memerlukan kasih sayang Tuhan. Nah, kasih sayang Tuhan itu seperti apa? Kita harus mengalami luasnya kasih sayang Tuhan. Luasnya kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu Dia menyayangi, mengasihi seluruh umat manusia. Baik usianya muda, lansia, semua agama, semua ras, semua suku, etnis, semua kepribadian, semua situasi kondisi. Dia betapa luas kasih setia, kasih sayang Tuhan itu kepada umat manusia. Nah, namun di dalam percakapan seringkali ada percakapan seperti ini. Saya mengatakan kepada orang, setiap orang pasti dikasihi oleh Tuhan. Orang tersebut mengiyakan. Saya dikasih oleh Tuhan, iya. Anda dikasih oleh Tuhan, iya. Semua orang dikasihi oleh Tuhan, iya. Tapi begitu saya memberikan statement, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai, sulit kita sukai. Maka banyak orang berpikir, waduh, seperti apa? Nah, ternyata luasnya kasih sayang Tuhan itu melingkupi juga orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang sulit kita sukai, atau orang-orang yang berperangai buruk. Mungkin kita berpikir, kenapa sih Tuhan menciptakan orang-orang berperangai buruk, berkarakter jelek? Apakah Tuhan mengasihi mereka? Menurut saya, iya. Perhatikan kata-kata C.S. Lewis, seorang profesor dan penulis. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, melainkan karena Dia sendiri kasih. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita karena bukan kelayakan kita, kehebatan kita, status kita, tetapi karena memang Dia kasih. Sehingga luasnya kasih sayang Tuhan itu harus kita pahami. Lalu kita juga harus merasakan lamanya kasih sayang Tuhan. Dari sisi waktu, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak ada akhirnya, selama-lamanya. Dan itu tidak ditentukan oleh faktor kita yang terbatas, tidak ditentukan oleh keberadaan kita yang terbatas. Usia manusia bisa 70, 80, bahkan bisa 100 tahun. Tetapi itu terbatas. Sedangkan kasih Tuhan itu sangat tidak berakhir, ya, sangat panjang waktunya, sangat lama, tidak pernah berkesudahan. Lalu yang selanjutnya, kita harus memahami bahwa kasih sayang Tuhan itu sangat dalam. Artinya bahwa itu sedalam dengan kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika kita menyadari kita berdosa, itu menjadi penghambat di mana kapasitas kepribadian kita bisa bertumbuh atau berkembang. Kita seringkali merasa ada gangguan justru dari dalam kita, dari hawa nafsu kita, dari keegoisan kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa begitu sangat dalam kasih sayang Tuhan, begitu juga Dia bisa menutupi segala dosa, segala kelemahan kita, segala kekurangan kita. Kita sering berpikir, bagaimana sih begitu sulit saya bisa mengalahkan segala diri saya sendiri, ego saya. Tetapi dalamnya kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan bisa menutupi segala kekurangan kita. Jadi kita perlu mengenal 3 aspek kasih sayang Tuhan, yaitu betapa luasnya kasih sayang Tuhan, betapa lamanya, tidak terhingga panjangnya dari sisi waktu, tidak berkesudahan kasih sayang Tuhan, dan juga betapa dalam kasih sayang Tuhan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.